semuanya, nama aku Idelia Sani, kalian bisa panggil aku Idel atau Idelia. Aku dari Sastra Prancis angkatan 2023. Di sini aku akan membuat video tentang analisis aku mengenai hasil karya sastra yang telah aku baca sebagai bentuk pengumpulan tugas video UAS mata kuliah pengantar sejarah kesusastraan Prancis oleh Madame Arum. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke videonya. Oke, di sini aku udah baca karya sastra abad ke-19 yang judulnya itu La Mort Amoureuse oleh Théophile Gautier. La Mort Amoureuse itu bercerita tentang tokoh utama kita yang bernama Romulang yang sedang flashback di masa mudanya saat pertama kali dia jatuh cinta pada seorang perempuan bernama Clarimont. Clarimont ini digambarkan sebagai seorang yang sangat amat cantik dan usut punya usut ternyata dia itu adalah vampir. The skin of a killer, bro. Nah, instead of being a rainbows and candies dan hal-hal senang lainnya, kisah cinta mereka itu ternyata malah bikin gonjang-ganjing yang nantinya bikin canon event di hidupnya Romulang sebelum akhirnya dia diselamatkan oleh Abbé Sérapion. Penasaran gak sih analisis apa yang bakal aku ambil dan mana opini aku terhadap La Mort Amoureuse ini? Kita dengerin yuk! Oke, jadi di La Mort Amoureuse ini memang berat akan konflik agama dan cinta yang mana dua hal ini itu bakal jadi highlight aku sepanjang analisis video ini. Perlu kalian ketahui sedikit kalau di abad ke-19 itu masyarakat Prancis memang lagi gencar-gencarnya mengeluarkan aturan yang memisahkan antara pemerintahan politik dan juga agama, yang mana ini juga nggak cuma tercermin di pemerintahannya aja, tapi juga di kehidupan sosial, yang mana masyarakat itu semakin nih mempertanyakan sebenarnya doktrin-doktrin agama, doktrin-doktrin yang ada di gereja itu apakah benar sebuah kebenaran yang membawa mereka kepada kebahagiaan atau cuman suatu hal yang semu aja. Nah, hal ini juga tercermin di dalam La Mort Amoureuse, yang mana Théophile Gautier mendorong kita untuk mempertanyakan apakah si Sérapion ini beneran ingin menyelamatkan Romulang atau ada maksud-maksud lain. Nah, kalau kalian perhatiin di bagian awal cerita, Abbé itu sempat menyuruh Romulang supaya pindah ke suatu kota lain setelah dia itu mendapatkan surat cinta dari Clarimont. Selain itu, di akhir cerita, bagian scene makam, Abbé itu sempat bilang ke Romulang kalau dia itu mau menunjukkan makamnya Clarimont ke Romulan, tapi instead of cuma nunjukin aja dan mendorong Romulan mengambil keputusannya dia sendiri, dia malah mengambil holy water dan langsung ngelemparin ke arah Clarimont, ke makamnya Clarimont, dan membuat hubungan kedua antara Clarimont dan Romulang ini terpisah gitu. Di sini tuh Abbé nggak cuman kayak nunjukin oh ini tuh distance antara kalian berdua, tapi Abbé itu juga memberikan sense of controlling, mengambil keputusan atas kepentingannya Romulang tanpa mempertanyakan apakah Romulang oke, bagaimana perasaannya Romulang dan segala macam. Nah, sense of controlling ini yang sebenarnya mulai blunder itu, karena di sini tuh Abbé mengemphasize berkali-kali kalau misalkan Clarimont itu mengatur hidupnya Romulang, tapi dengan cara ini pun sebenarnya Abbé juga melakukan hal yang sama nggak sih? Selain itu, di scene makam yang sama, Romulang itu sebenarnya bahasa tubuhnya itu mulai memberitahu kalau dia sendiri pun takut sama Abbé Sérapion dengan dia memberikan deskripsi narasi mengenai Abbé-nya dan gimana dia itu punya bahasa tubuh tertentu yang nunjukin kalau dia itu takut. Menurut kalian gimana? Apakah kalian mulai mempertanyakan posisinya Abbé di sini? Atau kalian udah mulai setuju dengan opini dan analisis aku? Oke, kita lanjut ke analisis yang kedua. Nah, jadi Théophile Gautier itu terkenal akan teorinya dia yang l'art pour l'art. Makanya dia itu masuk ke dalam aliran Parnas. Itu kelihatan juga di La Mort Amoureuse. Salah satunya adalah gimana dia itu menggambarkan, mensimboliskan kecantikannya Clarimont yang antara demonic dan angelic, surpassing antara kehidupan kematian dan juga kehidupan di dunia. Yang mana menurut aku ini adalah sebagai bentuk kompleksitas hubungan antara Romulang dan Clarimont yang ingin mendobrak moral sosial dan juga moral dalam agama. Selain itu,
Dimana si Clarimo ini digambarkan sebagai seorang vampire yang dia itu mengganggu Romulan, juga sebagai bentuk dekonstruksinya Gautier terhadap cerita-cerita vampir pada abad tersebut, yang mana biasanya itu kan laki-lakinya nih yang jadi vampir, terus dia yang mengganggu perempuannya. Tapi di La Mort Amoureuse itu dibalik posisinya, si perempuannya yang aktif dan ada laki-laki yang pasif, dan perempuan ini yang membuat konflik ke dalam kehidupannya laki-laki pasif ini, atau yang kita sebut dengan femme fatale. Selain itu, aku juga suka banget gimana Théophile Gautier ini bikin readersnya itu kecantol sama ceritanya dia, terutama La Mort Amoureuse. Gimana dia itu kalimat pertamanya pun dia udah bikin banger. Ini adalah salah satu alasan kenapa aku baca La Mort Amoureuse, adalah karena kalimat awal pembukanya itu aja udah menggambarkan konflik dari seluruh cerita ini itu bakal berpusat. Yang menurut aku ini adalah suatu hal yang unik yang aku temuin di buku-buku klasik, karena bikin readersnya itu okay, I wanna read this right now. Nah, sebelum kita closingan dan saying goodbye ke ketiga karakter kita, aku mau ngasih sedikit refleksi diri dan opini terakhir aku sebelum penutupan. Menurut aku, posisionalitas yang ada di La Mort Amoureuse ini, terutama di Clarimo ini, yang mana walaupun segimanapun bedesnya dia, segimanapun femme fatalnya dia di dalam La Mort Amoureuse ini, dia jadi pihak yang paling disalahkan atas semua hal yang terjadi. Kayak dia dianggap sebagai penggoda, dia dianggap sebagai perusak iman, dia merupakan vampir yang bagian dari demonic side of this world, yang mana pada akhirnya ya perempuan lagi yang disalahin. Tapi ini juga sebagai refleksi diri aku sendiri untuk nggak gampang ngejudge orang based off apa yang ada di depan dan apa yang kelihatan aja. Aku juga harus paham dan understand reasoning apa yang mereka punya, kenapa mereka ambil keputusan ini, kenapa mereka berperilaku kayak gini, apalagi di abad ke-21 ini. Nah, tapi gimana nih menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan poin aku yang memposisionalkan kalau sebenarnya AB itu juga bagian dari antagonis dan gak cuma Clarimo aja, tapi Clarimo itu di sini sebagai pembantu Romulan untuk mengeksplorasi hasrat yang gak pernah dia tahu? Atau kalian sebenarnya lebih setuju kalau semua orang itu punya sisi kesalahan dengan porsinya masing-masing? Mungkin sambil nunggu kalian mikir, aku juga cukupin yapping aku pada hari ini. Semoga kalian suka dengan analisis aku mengenai La Mort Amoureuse. Merci à toutes et à tous. I hope you guys have a good day and bon vacances to